semua, selamat datang saya ucapkan ke dalam channel Tebuk Moses di dalam segmen Insomnia, di mana saya akan membacakan cerita-cerita misteri untuk Anda supaya boleh tidur malam. Jadi untuk lebih kurang 10 menit ini, Anda dinasihatkan supaya memakai headphone atau earphone atau stereo speaker supaya Anda dapat lebih menghayati cerita yang akan disampaikan ini. Jadi cerita yang akan kita dengar malam ini saya terima daripada seseorang yang bernama Desmond. Dia menceritakan tentang pengalaman suatu dia graduasi, convocation, pergi ke universiti di Kuala Lumpur. Tapi ada sesuatu yang berlaku dalam hari-hari tersebut. Mau tahu apa yang jadi? Stay tune. Malam ini aku kirimkan sebuah cerita untuk kamu semua yang setia mendengarkan Lipur Lara di Insomnia. Kisah ini sungguh merupakan satu kejadian yang benar belaka yang telah terjadi kepada diriku. Meskipun begitu, aku tidak memaksamu untuk percaya akan penulisanku. Cukup saja semoga coretan kisahku ini menjadi sebuah hiburan yang cukup baik bagimu. Namaku Desmond. Perihal ini terjadi kepada diriku sewaktu aku baru saja tamat pengajianku dalam bidang sains sosial di salah sebuah universiti di Malaysia. Waktu itu tahun 2016, dalam bulan Oktober, aku harus pergi ke Kuala Lumpur untuk menghadiri majlis graduasi tamat belajarku di sana. Rasa berdebar di dada bercampur riang gembira cukup kuat terasa. Selain bakal menjadi alumni universiti terkemuka, terasa tidak sabar diriku untuk menemui kawan-kawanku yang sudah aku anggap seperti keluarga adanya. Maklum saja, setelah habis periksa di bulan 3, terus aku terbang ke rumahku di Sabah. Karena hal pribadi yang tak terduga, terpaksa aku tinggalkan mereka dengan tergesa-gesa. Yang sebenarnya waktu itu aku tidak seharusnya terbang ke Kuala Lumpur karena aku harus menjalani rawatan diagnosis untuk penyakit yang aku alami. Namun aku bersikeras untuk pergi karena hari graduasi merupakan suatu acara yang cukup penting bagi diri ini. Dokter sebenarnya ada menasihatiku supaya menangguhkan saja pemerigianku atau jangan pergi kemana-mana dulu. Namun karena ketegaran hatiku, akhirnya pihak hospital memberi kelepasan kepadaku. Kami sekeluarga tiba di Kuala Lumpur 2 hari sebelum hari graduasiku. Sengaja adikku membeli tiket penerbangan sehari lebih awal daripada biasa supaya dapatlah kami makan angin lebih awal di ibu negara Malaysia tercinta. Dalam perancangan awal, mereka merancang untuk bercuti selama seminggu di sana. Lagipun kami tidak perlu bersusah payah untuk mencari tempat penginapan di KL. Menginap saja di rumah paciku yang ada di sana. Tambahan pula, adik iparku masih lagi bekerja di sana.
Jadi senanglah kami untuk berjalan kemana-mana. Singkat cerita, hari graduasiku berlangsung dengan begitu meriahnya. Setelah graduasi, keluargaku sibuk dengan aktiviti bergambar dan membeli cendera hati. Sementara aku pula sibuk berjumpa dengan kawan-kawanku yang lama tak kutemui. Meskipun kurang sihat, syukur Tuhan, tidak ada apa-apa masalah yang datang melanda. Hari itu kami balik ke rumah sekitar pukul 2 petang. Kami terpaksa mencari tempat makan di luar universiti. Hal itu demikian karena pihak universiti tidak menyediakan makanan kepada keluarga graduan. Hanya sebotol air dan sedikit cemil-cemilan saja yang dibenarkan dibawa masuk ke dalam dewan. Jadi kami singgah di salah sebuah kedai Cina yang berdekatan. Setelah selesai makan, kami pun berpulangan. Semuanya kelihatan terlalu kepenatan, sampai ada yang tertidur dalam perjalanan. Pendekkan cerita, waktu malam pun tiba. Masanya untuk mata menutup kelopaknya agar tuannya dapat tidur dengan lena. Tetapi malam itu perasaanku serba tak kena. Ku coba muhasabah diriku dengan berdoa kepada Tuhan Yang Esa. Tetapi tetap saja mata ini enggan menutup kelopaknya. Tiba-tiba jantungku berdebar kencang. Tubuhku terasa panas dan kebas-kebas, seumpama orang yang terkena alergi makanan. Terpaksa aku kejutkan ibuku dan memberitahukan hal yang terjadi. Namun, aku dimarahi dan disuruh tidur lagi. Ku coba lagi untuk berdoa dan terus berdoa. Tetapi diriku masih tidak dapat tidur juga. Lalu akhirnya aku tewas dengan diriku. Entah mengapa, aku seperti rasa hendak gila malam itu. Seperti diriku bukan lagi dalam kawalanku. Aku mencari-cari sesuatu yang aku pun tidak tahu apakah itu. Di satu sisi lain, aku sadar dengan apa yang aku lakukan. Namun, aku tidak dapat menghentikan diriku. Apa yang terlintas dalam pikiranku malam itu hanyalah bahwasanya aku akan mati dan aku harus memberitahukannya kepada semua orang. Sempat aku merakamkan mesej suara dan hampir-hampir menghantarnya kepada kawan-kawanku di WhatsApp. Namun, nasib baik ibuku menegahnya. Kasihan sekali keluargaku pada malam itu, terutama sekali buat kedua ibu dan bapakku. Banyak kali mereka coba menenangkanku, menyuruh aku berhenti melakukan ini dan itu. Namun aku masih tidak bisa menghentikan diriku. Hari kedua atau hari keempat percutian kami
di Kuala Lumpur pun tiba. Mentari pagi pun mulai berlabuh, menandakan tamatnya waktu subuh. Siang itu aku disuruh meditasi dengan berdoa rosario. Tanpa kustari, habis rosario itu aku putuskan. Habis kususahkan ayahku yang menjagaku masa itu, hingga beliau terpaksa mencari buah-buah rosario yang terputus itu. Sekali lagi kukatakan, di sisi lain sebenarnya aku sadar apa yang aku lakukan, tetapi aku sendiri tidak bisa menghentikan perbuatanku. Agaknya mungkin sebab semangatku yang lemah, dan aku sepatutnya berada di hospital pada ketika itu, tetapi aku melanggarnya. Entahlah. Fikir balik sekarang, masih terasa kesal diriku karena tidak menuruti saja nasihat dokter saat itu, hingga aku menyusahkan keluargaku. Dan akhirnya malam pun tiba. Kami sekeluarga terpaksa menamatkan percutian dan membeli tiket penerbangan karena keadaan diriku yang semakin membimbangkan. Malam itu merupakan malam yang paling ngeri bagiku dan akan kuingat untuk sepanjang hidupku. Aku tidak pasti setelah pukul berapa sejak aku tertidur dijaga oleh adikku. Tiba-tiba aku terbangun. Dalam waktu ini aku tidak berapa sadar. Aku hanya mendengar cerita ibuku selepas kejadian itu. Kata ibu, setelah aku bangun, aku terus mengambil selimut dan membungkus diriku seperti hantu bungkus. Bila ditanya mengapa aku berbuat demikian, Sejuk sangat abik nih. jawabku. Tiba-tiba aku melompat-lompat seolah-olah aku sudah cergas. Sedar-sedar saja aku sedang berbicara dengan pakcik, ayah, dan ibuku ketika mereka sedang minum-minum di ruang tamu. Seingat aku ada mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Aku bukan datang dari planet bumi. Aku datang dari planet lain. Aku mau pergi. Dan seumpamanya. Nasib baik, ayahlah yang menjadi penyelamatku pada waktu itu. Dengan penuh iman, beliau berdoa kepada Tuhan Yesus dan merenjiskan air berkat ke arahku. Lantas aku tertidur tenang sambil di telingaku terngiang-ngiang lagu Hei Sera Sera, sebuah lagu klasik yang aku lupa siapakah penyanyinya. Dan besok paginya kami pun dengan terpaksa mengemaskan barang-barang kami untuk terbang kembali ke Sabah. Syukurlah aku dapat kembali normal sebelum itu. Dengan cerita hal itu terjadi karena kebetulan mereka pernah memarkir kereta di tempat yang tidak sepatutnya.
barangkali berdekatan dengan tempat sembahyang orang-orang tertentu. Dan kebetulan saja semangatku mungkin tidak kuat sebab aku sedang sakit. Jadi hal ini menjadi kesempatan kepada mereka yang tak kasat mata untuk mengganggu diriku. Kendati pun begitu, aku masih kesal bila mengingatkan kembali apa yang telah terjadi. Perjudian ngeri itu masih jelas di ingatanku hingga hari ini.